Itu adalah gerbang pintu utama menuju kepada perzinahan. Itu ibaratnya jalan tol tuh. Jadi pacaran itu Kak Mari, itu pacaran itu ibaratnya jalan tol menuju kepada perzinahan. Karena kalau ada laki-laki yang mengatakan kepada seorang perempuan, mau nggak kamu jadi pacarku? Pasti itu adalah bahasa lain daripada mau nggak kamu aku peluk, mau nggak kamu aku ajak seperti ini. Cuman itu nggak mungkin disampaikan begitu ya. Kan pasti marah tuh kalau ada laki-laki yang menyampaikan langsung perempuannya, mau nggak kamu aku ajak. Bismillah. Halo guys, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja bahagia. Alhamdulillah, perkenalkan saya Ma'arif dan di samping saya Kak Heri Al-Fatih. Bagaimana kabar Kak Heri? Alhamdulillah, dahsyat. Alhamdulillah dahsyat, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Alhamdulillah teman-teman sekalian, segala puji tentu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada saat ini kita masih beragama Islam ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita istiqomah sampai kapanpun. Kemudian alhamdulillah kita juga bersyukur hari ini kita masih bisa bernafas ya. Bernafas, kita masih bisa beraktivitas dengan baik walaupun sedikit agak flu-flu ya, itu biasalah musim pancaroba. Kak Heri bagaimana? Sehat ya? Alhamdulillah flu-flu sehat. enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat ya, siap bertempur ya. Siap lari maraton ya. Alhamdulillah. Patut kita bersyukur kepada Allah dan juga salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berada dalam program atau rubrik Hello Guys, yakni program yang nantinya akan membahas seputar dunia milenial dan juga Gen Z tentu saja insyaallah. Dan kita sudah ditemani oleh salah satu mentor hijrah nasional ya, Kak Heri Al-Fatih. Masya Allah, kita sudah perkenalkan juga tadi. Baik, kita langsung mulai saja. Oh ya, sekedar informasi, kegiatan ini baru, rubrik ini baru yang pertama kita lakukan. Insya Allah kedepannya akan konsisten. Mohon doakan, mudah-mudahan kita bisa konsisten dan lebih baik lagi kedepannya daripada hari ini. Baik. Kita mulai saja Kak Heri ya, kita mulai bincang-bincang terkait masalah remaja. Hari ini kita membaca di berita, itu kan sangat mudah sekarang kita baca berita ya, berita ada di genggaman kita, Masya Allah. Itu saya baca-baca berita itu ternyata cukup menyayat hati, menyayat hati. Kenapa tuh bisa? Nah, yang pertama ternyata faktanya di Medan itu ada tawuran pelajar ya, 71 pelajar tawuran, pelajar usia SMP dan SMA. Itu baru SMP SMA. Baru SMP Bagaimana SMA kalau sudah udah mahasiswa. Dan bukan cuman tawuran sembarangan Kak Heri. Dia ternyata bawa ini apa namanya? Sajam, senjata tajam. Yang melengkung cerulit. Ya, sajam betul, sajam cerulit. Nah, itu satu fakta yang cukup miris bagi kita ya. Kenapa bisa di usia SMP SMA itu bisa sampai saling bunuh-bunuhan ya. Bahkan ada di Karawang Kak Heri, ada pelajar itu akibat tawuran dia tewas. Saya dengar-dengar juga di Sukabumi juga ada. Di Sukabumi juga ada? Iya. Tewas, usianya masih SMP. Sudah main bunuh-bunuhan. Nah, dan yang terakhir saya lihat juga ada di Sukabumi ya, kita sampaikan tadi ya. Itu baru-baru sekali, sekitar 10 Agustus kemarin, sampai ada yang tewas akibat tawuran. Tentu saja kita miris melihat remaja kita hari ini. Pertanyaannya, kok bisa gitu? Remaja bisa sampai main bunuh-bunuhan seperti itu. Ya, Kak Marif kan pernah sekolah ya? Pernah. Nah, teman-teman yang mungkin saat ini masih di dunia sekolah atau duduk di bangku sekolah, atau teman mahasiswa yang pasti juga pernah sekolah, seperti kami pernah sekolah. Kalau Kak Marif sendiri dulu di zaman sekolahnya, baik itu SMP, ya saya mengitungnya dari SMP ya, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, atau SMK sederajat gitu kan. Apakah pernah juga terjadi kasus tawuran dulu di masa antum gitu? Pernah ya? Pernah. Ada juga kasus. Ada juga, tapi tawuran di itu di masa saya tidak sampai ada korban jiwa. Gitu. Oh iya. Paling pukul atau mungkin tangan. Yang nggak adanya itu sampai di sekolah antum, tapi di sekolah lain mungkin ada saya korban gitu ya. Saya tidak tahu. Di sekolah kami sendiri juga dulu sempat ada tawuran, baik itu di SMP.
di Kolaka dulu ataupun di SMA di Makassar, ya sempat juga ada tawuran. Ya memang nggak sampai makan korban jiwa. Ya. Seperti saat yang sedang terjadi hari ini, yang sedang marak diberitakan. Nah, kenapa sampai terjadi hal-hal yang seperti itu? Nyawa itu seolah nggak berharga. Ada banyak faktor, teman-teman, Kak Marif, ada banyak faktor kenapa sampai generasi muda kita nekat melakukan perbuatan yang sampai menghilangkan nyawa. Yang itu dosa yang sangat besar dalam Islam. Kalau bahasa Qur'annya itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man qatala nafsan min qatala nafsan faka'annama qatalan nasa jami'a." Siapa yang membunuh satu jiwa itu sama seperti membunuh semua manusia di dunia ini. Saking saking besarnya. berharganya seorang nyawa seorang muslim. Itu sebuah dalil yang menunjukkan kepada kita untuk menunjukkan betapa besarnya dosa membunuh itu. Tapi hari ini kita menyaksikan pembunuhan itu seolah hal yang bisa saja. Ya. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Kenapa kok semudah itu generasi muda kita melakukan pembunuhan gitu? Betul. Nah, menurut pandangan kami, faktor yang menyebabkan tentu diantaranya yang paling pertama adalah minimnya pemahaman agama terhadap pelaku. Nah, artinya gini, ketika seseorang mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah dosa besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala, terus juga merugikan banyak orang gitu kan, merusak nama baik dirinya, keluarganya, sekolahnya, bahkan mungkin daerahnya, tentu akan terjadi pemikiran terhadap si pemuda tadi itu, generasi muda kita, untuk dia nggak melakukan hal seperti itu. Nah, jadi tentu kalau bagi kami, menurut kami, bahwa faktor penyebab utamanya adalah minimnya pemahaman agama. Dan ini yang terjadi di dunia pendidikan hari ini. Kita melihat kalau dulu kami di sekolah, ya karena sekolah umum juga, bukan dari pesantren, ya agama itu kayaknya di nomor sekian paling belakang lah gitu. Nah, pertemuannya sekali sepekan, hanya beberapa waktu saja. Terus yang kita pelajari tentang Islam, ya hanya seputar ibadah ritual saja. Kita nggak diajarkan bagaimana seharusnya Islam bersikap dalam dunia pergaulan. Bagaimana kita bersikap terhadap teman kita, bagaimana Islam mengatur tentang pertemanan dan seterusnya. Bagaimana kita menyikapi kalau ada yang membuli, sehingga nggak mesti harus membalas dengan membunuh gitu kan. Nah, juga faktor pergaulan, diantaranya pergaulan di sini banyak. Maksudnya ada seorang pemuda, pelajar yang mungkin dia ndak terlalu bergaul secara sosial, ndak ketemu langsung sama teman-temannya, tapi di depan gadget setiap hari dia bermain game. Nah, kita saksikan game-game kebanyakan hari ini itu tentang peperangan gitu, saling membunuh, bener nggak sih? Betul. Saya bukan pelaku, tapi kadang melihat, oh ternyata gamenya itu mengajarkan si pelajar itu untuk melakukan adegan pembunuhan. Nah, sehingga ketika ada waktu di mana dia bisa mengekspresikan kekuatan dirinya di dunia nyata untuk melakukan perkelahian, tawuran lah, maka dia tuh semangat gitu. Inilah saatnya saya nih untuk membuktikan saya tuh kuat. Karena game itu? Iya, bisa jadi faktor karena game, karena udah terbiasa tuh melakukan hal-hal yang membunuh dan seterusnya. Kemudian juga, ya ini termasuk bagian kedua, ini faktor karena lingkungan, pergaulan. Nah, tentu seseorang pelajar ini yang nekat melakukan pembunuhan, nggak mungkin kesehariannya adalah pelajar ini rajin sholat, bergaulnya sama orang-orang yang soleh. Pasti nggak mungkin. Pasti karena dia bergaul sama teman-temannya, satu gengnya, orang-orang yang juga mungkin jauh dari agama, jarang ke masjid, nggak sholat, suka berkelahi gitu kan, kerjanya mabar gitu kan, pacaran dan seterusnya, sehingga perbuatan dosa itu hal yang biasa bagi dia. Dosa itu kan, kalau nggak mungkin seseorang itu nekat melakukan pembunuhan tanpa dia melewati fase-fase yang dari awal. Maksudnya pertama mungkin dosanya itu nggak sholat, lama-lama mulai melawan orang tua, berkata kasar sama orang tua, melawan guru, pacaran, melakukan hubungan luar nikah. Terus akhirnya untuk membunuh itu mudah bagi dia. Kenapa? Karena ya udah terbiasa melakukan maksiat gitu. Tapi coba orang yang nggak pernah melakukan dosa besar tiba-tiba dihadapkan dengan perbuatan seperti itu, mungkin dia berpikir untuk membunuh orang gitu kan. Kaget mungkin. Dia kaget, kecuali sekadar untuk mempertahankan kehormatan harga diri gitu. Tapi maksud saya,
Di sinilah kita saksikan bahwa memang pergaulan itu menentukan bagaimana karakter seseorang. Dan ini udah sejak disampaikan sama Nabi dulu. 13 abad yang lalu kan Rasul, atau 14 abad yang lalu Rasul kita menyampaikan sebuah hadis yang kalau ini kita jadikan sebagai pegangan, insya Allah kita memiliki kepribadian yang baik. Kata Rasulullah SAW, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Agama seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maksudnya seseorang itu kita bisa lihat bagaimana kepribadian dia, bagaimana tutur katanya, akhlaknya, ibadahnya, itu dengan melihat teman dekatnya. Nah, kalau teman dekatnya itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat agama, maka pasti orang tersebut juga kemungkinan besar akan seperti itu. Maka kembali ke tadi yang ditanyakan, kenapa sampai melakukan adegan pembunuhan, tawuran? Karena faktor dia bergaul dengan orang-orang yang seperti itu pula. Nah, itu yang berapa tuh? Kedua ya. Pertama tadi faktor agama, kurang mendalami agama, minimnya pemahaman agama. Yang kedua pergaulan. Nah, yang ketiga, menurut kami kenapa banyak generasi muda kita itu tidak merasa takut untuk melakukan perbuatan seperti itu. Nah, karena contoh gini, secara umum di masyarakat, kalau di negeri kita di Indonesia, kita bisa menghitung tuh berapa angka kasus pembunuhan terjadi per hari, per bulan, per tahun. Itu banyak sekali. Hampir setiap hari kalau kita nonton berita, kalau teman-teman punya TV atau nggak punya TV tapi sering mengakses berita, itu setiap hari ada saja kasus pembunuhan. Entah karena cemburu, entah karena apa, persoalan sepele, langsung bunuh gitu kan. Nah, akhirnya apa? Generasi muda kita itu terbiasa menyaksikan pembunuhan, sehingga di benak mereka timbul pemikiran, oh membunuh itu biasa gitu kan. Toh kalau dihukum, apalagi kami pelajar, paling ya nggak berat hukumannya. Kalau di penjara, paling di penjara diapain? Dikasih makan gratis, tempat tinggal gratis. Jadi nggak ada efek jerak kalau dihukum. Terus juga kayak semacam terjadi normalisasi pembunuhan itu biasa gitu. Sehingga ketika pemuda tadi membunuh, ya itu biasa aja bagi dia. Toh juga banyak orang lain yang membunuh. Nah, artinya seseorang itu kalau sering menyaksikan hal-hal yang meskipun itu besar dosanya, tapi kalau dia sudah sering menyaksikan, maka akan timbul pemahaman bagi dia bahwa itu biasa aja sih, sehingga dia juga akan melakukan hal seperti itu. Nah, jadi itu tadi terjadi pembunuhan di tengah masyarakat, kasus pembunuhan yang sudah berbagai macam varian. Bahkan ada seorang pelajar membunuh temannya. Ini di Makassar nih kejadiannya. Wah, saya jadi nggak enak ngomongnya. Aduh, beneran ini pelajar SMP memutilasi ya 2 orang ya pelakunya. Di Batua, ya, di Batua sebut. Itu kebayang nggak sih teman-teman? Pelajar udah masih sekolah itu membunuh dengan cara memutilasi. Aduh, itu kayak itu sudah membunuh, mutilasi sampai lagi. Seberani. Iya, sampai seberani itu. Artinya apa? Memang itu tadi bahwa kasus pembunuhan itu sudah terjadi secara beragam di tengah masyarakat, ya sehingga biasa bagi masyarakat untuk melakukan pembunuhan gitu. Sebenarnya nih Kak, apa namanya ya? Seperti maju kena, mundur kena. Ya contohnya seperti ini kan, kalau nonton berita, itu kan di tengah-tengah masyarakat kita bagus, informasi, dapat informasi. Ya, cuman berita-berita yang tersajikan itu berita-berita pembunuhan. Kriminal. Nah, itu serba salah juga. Kalau tidak diberitakan, kita tidak istilahnya. Kalau ada pembunuhan, sudah pasti beritanya bakal viral kemana-mana. Dan ada yang menarik nih, Kak Marif. Biasanya kan kalau ada pembunuhan tuh biasanya ada reka ulang. Beginilah proses pembunuhannya. Sehingga orang yang ada perencanaan membunuh, dia berpikir, nanti kalau saya membunuh kurang lebih seperti ini caranya akan saya lakukan. Jadi reka ulang itu bagaimana? Boleh, tidak boleh? Mungkin kalau menurut kami bisa saja dilakukan untuk keperluan penelitian di dunia kepolisian misalnya, tapi nggak perlu dipertontonkan. Sehingga cukuplah itu menjadi pegangan saja. Begini kejadiannya, kronologisnya, tapi nggak perlu dipertontonkan sehingga orang menjadi tahu secara rinci. Akhirnya orang belajar tuh melakukan pembunuhan. Nah, seperti itu. Tapi ada pandangan seperti ini Kak Heri. Berita pembunuhan itu selain tadi yang kita sebutkan bisa menginspirasi kejahatan, berita pembunuhan juga bisa mencegah, dalam tanda kutip membuat seseorang lebih hati-hati begitu. Itu gimana? Benar-benar. Jadi gini sebenarnya, saya pengen
melanjutkan sedikit sebelum Iya, mengomentari nanti diingatkan. Jadi kenapa sekarang orang itu nggak ada rasa takut untuk melakukan pembunuhan? Ya tadi kan terjadi normalisasi keadaan pembunuhan yang banyak terjadi. Terus nggak ada hukuman efek jerah. Ini yang paling penting nih, teman-teman, di negara kita apa hukuman bagi pembunuhan ya secara sengaja gitu kan, tanpa orang itu membunuh, yang dibunuh nggak ada salah dibunuh itu, atau kesalahannya hal yang sepele gitu kan. Paling misalnya penjara 15 tahun gitu kan, atau penjara seumur hidup. Kalau pelajar biasanya pembinaan. Apalagi kalau pelakunya pelajar masih usia sekolah itu ya paling dibina gitu. Iya, betul. Nah, terus kita bisa melihat bahwa hukuman seperti ini itu tentu nggak memberikan efek jerah. Kalau teman-teman punya keluarga yang keluarganya dibunuh, ya kita tuh pengennya si pembunuh itu dibunuh juga gitu, biar adil. Sakit hati. Nah, tentu sakit hati gitu, karena nyawa itu harus dibalas dengan nyawa, dan inilah hukum Islam yang adil. Karena Allah yang menciptakan kita manusia, Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita sebagai ciptaannya. Nah, teman-teman bisa buka dalam Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 178. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu hukuman kisos berkenaan dengan pembunuhan. Apa tuh kisos? Hukuman yang setimpal. Jadi kalau ada pembunuh yang membunuh tanpa hak, maka pelakunya juga boleh dibunuh. Kalau si ahli waris keluarga korban itu pengennya dia dibunuh, diberikan 3 pilihan. Pertama, pelaku itu dibunuh. Yang kedua, kalau nggak mau dibunuh maka dia bisa bayar denda, diat. Yang ketiga, dimaafkan gitu. Nah, seandainya di negara kita teman-teman, kalau ada pelaku pembunuhan itu, pelaku itu yang membunuh itu dibunuh gitu kan, dibunuh juga, maka yang terjadi, maka terrealisasilah ayat yang berikutnya 179-nya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dalam pelaksanaan hukuman qisas itu akan ada jaminan kelangsungan hidup. Artinya apa? Jiwa itu akan terjaga, nggak akan banyak orang yang melakukan pembunuhan. Orang akan takut melakukan pembunuhan. Betul. Kenapa? Dia berpikir kalau saya membunuh, saya akan dibunuh juga gitu kan, saya akan dibunuh juga gitu kan. Jadi percuma, mending saya maafkan aja gitu kan. Nah, tapi ini nggak terjadi di negara kita, sehingga orang itu nggak ada rasa takut untuk membunuh gitu. Ya misalnya istri selingkuh, kan nggak mesti harus dibunuh istrinya kan gitu. Kan bisa aja dimaafkan, atau dia khilaf, atau misalnya hanya dia boncengan sama lawan jenis yang dia nggak sampai melakukan perzinahan istrinya misalnya gitu kan, ya nggak perlu sampai dibunuh si laki-lakinya, teman selingkuhannya kan gitu. Cukup ya istrinya aja yang dihukum dengan hukuman yang sesuai Islam misalnya, ya bisa tempat tidur lah atau gimana gitu, nggak perlu sampai membunuh gitu. Atau seseorang yang motornya diserempet gitu kan, pelajar lah gitu, ya dia harus membalas dengan membunuh gitu kan. Kenapa? Ya itu tadi, karena nggak ada hukuman yang tegas terhadap pelaku pembunuhan. Nah, ini diantara hal yang kemudian menurut kami yang menyebabkan dunia remaja khususnya itu terjadi kasus pembunuhan itu yang mereka nggak biasa aja seperti itu, Kak Marif. Ya, pendidikan agama yang sangat kurang gitu. Nah, maka ini menjadi PR besar kita bersama, baik teman-teman seorang pemuda ataupun utamanya di dunia pendidikan, teman-teman guru gitu kan guru ya. Nah, mungkin seperti itu Kak Marif. Iya. Kalau yang tadi Kak, terkait masalah berita itu. Oh ya. Berita bisa jadi menginspirasi kejahatan, betul. tapi dia juga bisa menginspirasi membuat orang lebih waspada. Oh ya. Betul. Ada dua sisi. Jadi menurut kami seperti ini. Sebaiknya cukup disampaikan saja, nggak usah reka ulangnya itu nggak perlu disampaikan secara detailnya, cukup sampaikan saja. Kalau memang niatnya untuk, kan udah banyak tuh kasus pembunuhan tuh, udah ribuan gitu kan, cukup ratusan ribu pembunuhan, sampaikan saja. Oh, tips menjaga, nggak perlu buat tips. Jadi dari kepolisian ini tugas nih, atau dari kepolisian ataupun siapapun yang membuat, atau nanti kita buat gitu tips supaya Anda bisa bisa terhindar dari pembunuhan. Anda perempuan jangan keluar malam sendiri misalnya, harus pergi sama mahram, dan ini tentu Islam sudah membuat syarat itu sebenarnya. Di antaranya teman-teman, kalau Anda cowok-cowok atau siapapun, makanya Islam itu menganjurkan kita mensunahkan belajar ilmu bela diri kan gitu, untuk menjaga jiwa. Nah, terus lebih baik Anda mati karena mempertahankan kehormatan daripada menyerahkan harga diri gitu kan. Pokoknya banyaklah
caranya supaya kalau kita sekedar ingin bagaimana menginspirasi orang untuk mereka menjaga nggak gampang dibunuh gitu maksudnya. Nah, nggak perlu sampai membuatkan reka ulangnya ditampilkan gitu. Kalau masalah ilmu tadi Kak, masalah ternyata ya pemuda atau remaja kita hari ini kekurangan ilmu agama. Benar. Nah, salah satu sebabnya karena di sekolah itu hanya sepekan sekali dan juga bahasannya sedikit, tidak menyeluruh. Itu solusinya apa Kak? Jadi gini, Kak Marif, teman-teman sekalian, teman-teman semuanya, kalau kita melihat ya gitu kan, gini, teman-teman kalau ditanyakan kepada kita, Anda itu mau sekolahnya ke agama atau ke umum? Maksudnya gini, sekarang itu di dunia pendidikan kita itu asasnya bukan Islam. Maksudnya apa? Kalau Anda pengen belajar ilmu agama, mendalami agama, itu Anda masuk ke pesantren, kan begitu? Atau masuk ke sekolah-sekolah Islam pesantren. Tapi kalau Anda nggak mau mendalami agama, Anda masuk ke sekolah umum, SMA, SMK. Nah, inilah letak persoalannya mendasarnya. Artinya apa? Pelajaran agama itu dipisahkan daripada dunia. Maksudnya apa? Kalau Anda pengen menguasai dunia, Anda nggak boleh menguasai agama. Kalau Anda pengen menguasai agama, berarti Anda nggak akan menguasai ilmu dunia. Seperti kan begitu? sisi uang dibuat seperti satu sisi mata uang gitu kan. Jadi inilah persoalan mendasarnya. Jadi sistem pendidikan kita hari ini itu sistem pendidikan yang sekuler, memisahkan antara aturan agama dengan kehidupan. Kalaupun ada agamanya itu hanya sekedar formalitas, mengingat karena pelajarannya muslim semua. Nggak enak tuh kalau nggak ada pelajaran agamanya. Kalaupun ada dikesampingkan. Jadi kalau Anda mau mendalami agama masuk ke pesantren. Nah, ini keliru nih. Harusnya agama itu nomor satu. Maka kita menyaksikan ketika bagaimana Islam, Rasulullah mendidik para sahabat, itu agamanya dikuatkan, akidahnya dikuatkan, adabnya, akhlaknya dikuatkan, sehingga 13 tahun di Mekah itu kan kebanyakan ayat yang diturunkan tentang perkara-perkara akidah. Nanti dakwah di Madinah 10 tahun ayat turun perintah syariat, bagaimana dia harus menjalankan makanya ketika turun perintah jihad itu para sahabat itu merasa ringan untuk pergi berjihad, sebagian besarnya kan begitu, ringan berinfak. Maksudnya ketika diberikan beban taklif hukum untuk menjalankan perintah-perintah agama itu mereka merasa ringan. Kenapa? Akidahnya kuat. Beda sekarang kita bayangkan teman-teman. Contoh ya kan sama nih kebanyakan kami berdua kayaknya, Kak Marif mungkin dari sekolah umum juga gitu ya, SMP, SMA gitu kan. Nah, kami di sekolah dulu kan apa ya, Anda mau sholat mau nggak sholat ya terserah, yang penting udah guru mengajar agama udah selesai. Terus artinya agama itu ya kita tuh belajar agamanya itu nggak benar-benar dikuatkan tentang pemahaman akidah gitu. Maksudnya kita hanya diajar tentang apa itu sholat, bagaimana itu sholat, tapi kita nggak diajarkan kenapa kita sih mesti harus sholat, kenapa kita harus beriman kepada Quran, bagaimana caranya. Akidah itu nggak dikuatkan, akhlak nggak dikuatkan. Terlalu banyak pelajaran-pelajaran yang sifatnya umum yang bertujuan hanya untuk mencerdaskan, tapi tidak membuat kita makin taat. Ya akhirnya apa? Ya banyak generasi mungkin yang cerdas, tapi kecerdasannya digunakan untuk hal yang nggak baik, nipu orang. Ya orang-orang yang koruptor kan itu orang-orang yang cerdas tuh. Betul. Nah, tapi kenapa mereka seperti itu? Ya itu tadi karena akidahnya nggak dikuatkan sedari awal, dan ini yang hilang. Ya mau dibilang hilang nggak juga, tapi hampir hilang di dunia pendidikan kita gitu. Ini yang menjadi tanggung jawab besar di dunia pendidikan. Mestinya dikuatkan pelajaran akidah anak-anak, generasi baru kemudian diberikan ilmu-ilmu tentang sains, teknologi, ilmu-ilmu alat yang lain, supaya ilmu itu membuat mereka pelajar makin dekat takut kepada Allah, bukan justru sebaliknya gitu. Ya. Jadi saya menangkap kurang lebih 4 hal Kak Heri ya. Mengapa kemudian pelajar kita itu sangat mudah melakukan dalam tanda kutip pembunuhan, tawuran dan lain sebagainya. Yang pertama karena masalah ilmu agama. Ya, jauh dari ilmu agama. Yang kedua masalah pergaulan yang tidak bagus, pergaulan toksit ya. Yang ketiga masalah banyaknya konten bunuh-bunuhan, entah itu di game mungkin, di film mungkin, di TV mungkin, dan yang di masyarakat. Yang keempat itu ini tadi adanya hukum yang tidak tegas, sehingga tidak ada ketakutan begitu ketika kita ingin melakukan pembunuhan. Ya mudah-mudahan keempat hal itu bisa lebih baik lagi ke depannya.
Jadi para aktivis dakwah bisa kemudian kembali lebih kencang mengajak teman-teman untuk belajar agama. Ya, kita makin membuat banyak mungkin komunitas yang menghasilkan lingkungan-lingkungan non toksik atau lingkungan-lingkungan positif dan lain sebagainya. Baik, kita cek fakta selanjutnya nih Kak Heri. Ini topiknya berbeda lagi. Ada 4 pasang pelajar mahasiswa ya melakukan hubungan intim di kamar kos berjamaah. Wah, Satu kamar, jadi saya gambarkan satu kamar. Nggak usah 4 pasang. nggak usah Nggak usah digambarkan, diapakan saja, disampaikan saja. Satu kamar, 4 pasang. Berhubungan intim yang selayaknya tidak mereka lakukan. Tentu saja di luar nikah karena statusnya masih pelajar juga. Kemudian ini yang menarik juga Kak Heri. Dulu kan waktu awal-awal pandemi itu pandemi kurang lebih 2 tahun ya. Iya. Kurang lebih 2 tahun. Banyak itu aktivitas yang aktivitas online, itu nge-Zoom. serba online. Nah, ternyata Kak Heri ada satu fakta mengejutkan itu viral di mana-mana videonya. Pada saat pembelajaran online seperti ini, kan kita open kamera. Ya, Kamera. Ternyata ada satu pelajar itu yang bersama pacarnya di sampingnya. Kemudian dia melakukan hubungan suami istri dan kameranya lupa dimatikan. Wah. Itu Langsung. yang sempat ketahuan. Itu yang sempat ketahuan. Yang nggak ketahuan, tidak ketahuan mungkin lebih banyak lagi. Mungkin ibarat gunung es, ya, gunung es yang di bawah besarnya banyak. minta ampun, di atas. Ya. Nah, yang terakhir nih, fakta Kak Heri. Di Sulawesi Tenggara, dekat dengan kita ini ada 2 pelajar. 2 pelajar ini lagi makan bakso. Makan bakso di dekat hotel. Pada saat mereka makan, secara samar-samar dia lihat tirai salah satu kamar itu terbuka. Akhirnya dia datangi, dia dekati. Ternyata dia menemukan di dalamnya itu ada remaja yang melakukan Remaja. Iya, remaja. Usianya 18 tahun. Dikatakan remaja melakukan hubungan seks dan dia rekam. Dia sebar ke grup-grupnya. Akhirnya dia ditangkap polisi. Yang ditangkap yang menyebarkan, yang melakukan yang video. dibiarkan. Yang melakukan dianggap sebagai korban. Ya. Gimana tuh Kak? Ya, jadi sebenarnya fakta-fakta yang seperti disampaikan oleh Kak Marif tadi itu sebenarnya sejak 10 tahun yang lalu udah sering kami dengarkan secara langsung dari korban, pelaku atau korban ya sama pelaku. Ya. Kalau dikatakan kalau kayak perzinahan kan nggak ada korban karena suka sama suka kan gitu. Jadi pelaku. Nah, pelaku inilah yang kemudian banyak menyampaikan kepada kami. Dan itulah yang membuat kami juga banyak membuat konten untuk remaja karena mengingat remaja ini adalah masa depan bangsa kita ada di tangan pemuda atau remaja pemuda gitu kan. Nah, dan bagaimana musuh-musuh Islam itu menghancurkan Islam atau kalau mereka nggak bisa menghancurkan Islam, menghambat kebangkitan Islam itu mereka merusak generasi mudanya. Di antaranya dengan tadi pergaulan, free sex, dijauhkan dari agama. Nah, terkait tadi dengan fakta ini banyak pelajar yang melakukan hubungan luar nikah itu teman-teman bisa cek di mana nih di situs BKKBN atau KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu sekitar 67% remaja perempuan, remaja loh ini, remaja perempuan yang di Indonesia ini udah nggak perawan lagi. Nah, itu yang disurvei. Kalau tadi fakta-fakta yang disampaikan juga banyak yang melakukan pelajar bayangkan nih, lagi belajar masih sempat melakukan adegan hubungan luar nikah tuh dan itu dipertontonkan karena lupa dimatikan kameranya. Itu yang ketahuan, yang nggak ketahuan itu lebih banyak lagi. Nah, kemudian teman-teman gini, coba teman-teman survei itu yang masih pelajar, tanyakan ke teman-teman pelajar Anda di satu kelas atau yang teman-teman kuliah di kampusnya, teman kelasnya, coba cari tahu berapa teman Anda yang nggak pacaran. Jangan yang pacaran, karena kebanyakan pasti. Tapi berapa jumlah teman kelas Anda yang nggak pacaran, itu masih bisa dihitung jari tuh. Artinya apa? Kebanyakan mereka itu menjalin ikatan cinta sebelum halal, dan itu adalah gerbang pintu utama menuju kepada perzinahan. Itu ibaratnya jalan tol tuh. Jadi pacaran itu Kak Marif, itu pacaran itu ibaratnya jalan tol menuju kepada perzinahan. Karena kalau ada laki-laki yang mengatakan kepada seorang perempuan, mau nggak kamu jadi pacarku?
pasti itu adalah bahasa lain daripada mau nggak kamu aku peluk, mau nggak kamu aku ajak seperti ini. Cuman itu nggak mungkin disampaikan begitu ya, kan pasti marah tuh kalau ada laki-laki yang menyampaikan ke langsung perempuannya, mau nggak kamu aku ajak tidur bareng, pasti itu kurang ajar. Ya, tapi kalau ajakannya pacaran, nah kan kalau pacaran kan nanti lama-lama apapun yang diminta oleh sang kekasih untuk menunjukkan kalau Anda mencintai si laki-laki itu, ya Anda harus menyerahkan kehormatan Anda. Dan itu nggak lagi berarti kehormatan itu ketika Anda sudah mencintai seseorang. Sebagaimana kita, kalau mencintai orang tua kita, mencintai Islam, mencintai agama kita, maka nyawa kita itu menjadi murah untuk membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah, kepada Islam. Maka demikian pula seorang perempuan ketika mencintai laki-laki, itu kehormatannya itu nggak lagi berharga, maksudnya murah, diserahkan aja gitu untuk menunjukkan dia mencintainya. Tapi itu kan pembuktian salah atas nama cinta. Akhirnya cinta yang disalahkan, padahal kan nggak begitu. Nah, mengapa? Mengapa terjadi? Banyak juga faktor, tapi saya nggak mungkin bahas semuanya gitu kan. Satu tadi karena pacaran. Karena di tengah masyarakat kita itu nggak ada aturan yang melarang perzinahan, benar nggak sih? Coba teman-teman cari, ada nggak aturan di negara kita yang melarang aktivitas perzinahan? Yang ada adalah silakan berzina, bahkan dibuatkan tempat. Ya, kalau di Makassar, ya saya nggak usah tanya, Anda pasti tahu semua, Anda pasti tahu semua gitu kan. Terus gini, saya mau tanya nih teman-teman, selain di pesantren ya, di sekolah umum ada nggak teman-teman di sekolahnya atau di kampusnya aturan yang mengatakan laki-laki perempuan nggak boleh berduaan, nggak boleh pacaran, nggak boleh boncengan yang bukan mahram? Nggak ada. Justru dinormalisasi aktivitas perempuan mesum. Ya kalau saya tuh udah katakan mesum tuh kalau udah boncengan yang bukan mahram tuh. Kenapa? Itu udah fase yang ketiga dekati zina tuh. Karena zina nggak mungkin terjadi kalau nggak berduaan kan gitu. Dan kalau udah berduaan itu kan sudah dekat banget sama perzinahan. Di dunia kampus ada namanya inaugurasi, itu kayak dinormalisasi aktivitas ikhtilat campur bar sampai tengah malam gitu. Sehingga itu kan membuka peluang lebih besar lagi. Nah jadi nggak ada aturan yang mencegah untuk terjadinya perzinahan, justru dibuka lebar-lebar. Tiap hari generasi muda kita, orang tua kita ini di apa ya? Kayak disuapi terus, ibarat makan disuapi 3 kali sehari, tontonan yang menayangkan adegan mesum tuh, pelukan. Bener nggak sih? Ada nggak di TV tuh? Banyak kan sinetron pagi, siang, sore, malam adegan percintaan. Dan pasti ada adegan pelukan. Baru kenalan nih. Hari ini kenalan, udah pacaran, malamnya udah jalan kayak suami istri itu, kan? Ini yang membuat generasi muda kita, oh ya boleh lah seperti ini. Toh KPI membiarkan, KPI Komisi Penyiaran Indonesia kan lulus sensor gitu kan, lulus sensor. Padahal itu kan pornografi, porno aksi. Nah itu kan dipertontonkan. Akhirnya dinormalisasi, dibolehkan secara undang-undang hari ini gitu. Di sekolah-sekolah juga dibolehkan. Mana ada guru yang melarang siswanya pacaran? Hampir nggak ada. Bahkan termasuk di lingkungan pesantren itu yang jelas-jelas dilarang, ya ada juga. Ya ada juga. Jadi banyak itu. Jadi nggak ada aturan yang melarang. Yang kedua adalah kalau terjadi, ya nggak ada hukuman yang tegas. Bahkan saya nggak tahu nggak ada hukumannya kayak. Kalau udah terjadi perzinahan kan ketahuan, kan nggak ada hukumannya. Kayak tadi kan kasusnya tuh justru yang dihukum yang menyebarkan video. Nah, yang tepat adalah yang menyebarkan dihukum, yang melakukan mesti dihukum lebih berat lagi gitu kan. Atau paling tidak impas lah gitu. Dalam Islam jelas tuh hukumannya apa bagi pezina. Kalau dia belum menikah atau bahasa fikihnya ghairu muhson, Anda buka Quran surah ke-24 ayat kedua, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki yang belum menikah cambuk masing-masing dari keduanya 100 kali cambukan. Dicambuk, bukan dibiarkan aja. Terus kalau udah menikah itu hukumannya ditanam sampai leher, dilempari batu sampai mati, dirajam begitu bahasanya, dirajam. Ini diperhatikan oleh Nabi. Nabi memerintahkan para sahabat untuk merajam pelaku perzinahan. Yes, ada namanya Al-Ghamidiah, ada namanya Ma'iz dan seterusnya. Jadi begitu hukum Islam, itu akan memberi efek jera kepada orang yang ingin melakukan. Pasti mikir ribuan kali, kalau saya melakukan begini, kalau saya ketahuan, waduh malu gitu kan. Betul. Saya dipertontonkan, dilempari batu sampai mati gitu kan. Jadi seperti itu, Ahi. Iya, baik. Ya, luar biasa ya. Jadi saya menangkap tadi tentang masalah tadi tuh ya, free sex itu tambahan satu, dan ini yang paling penting karena memang faktor agama itu jauh dari agama gitu, generasi muda kita. Nah, jadi meskipun dekat dengan agama, tapi kalau ya
dinormalisasi fakta itu ya di sekuat-kuatnya agama seseorang. Kalau tiap hari dipertontonkan begitu tuh, fakta-fakta begitu kayak jadi biasa bagi dia. Terbuka peluang besar-besar untuk melakukan, nggak ada pencegahan. Ya jalan lah itu. Ya kita cukup miris sebenarnya melihatnya, karena yang Kak Hira sebut tadi jalan tol ya, pacaran itu kan Jalan tol lumrah menuju saja. perzinahan. Lumrah saja di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan yang tidak pacaran malu begitu kan. Betul. Iya. Malu, mana pacarmu, mana pacarnya? Kayaknya ini Nggak laku nih, nggak laku. Nggak laku nih. Aduh. Banci kayaknya ini. Cantik-cantik kok nggak pacaran? Ya, Aduh. betul. Jadi ada juga sanksi sosial Ya. bagi orang-orang yang tidak pacaran. Kemarin sedikit nih tambahan. Jadi kalau ada Anda dikatakan oleh teman Anda, dibully kan, oh cantik-cantik kok nggak pacaran, atau keren-keren kok nggak punya pacar gitu. Anda balas saja, sorry bro, cintaku bukan murahan gitu Ya, kan. Nah ya, begitu ya, aja. ya. Jadi Anda tuh mahal gitu, bukan nggak laku, mahal gitu. Ganteng-ganteng kok nggak pacaran, jangan suka sesama jenis. Ya. Ya, Oke. baik. Terakhir mungkin Kak Hira sebagai closing statement ya. Ya, bagaimana kemudian apa ya istilahnya kita menanggapi, kemudian kita melakukan aksi nyata apa Ya. agar kemudian hal-hal seperti itu setidaknya bisa diminimalisir. Ya, yang pertama teman-teman tentu kita harus mendalami Islam, mengkaji Islam. Karena satu, para ulama kita menjelaskan bahwa sebab utama seseorang itu tergelincir melakukan kemaksiatan atau melakukan perbuatan maksiat, dosa, kalau bahasa sekarang kriminal, itu adalah faktor karena orang itu faktor kebodohan, nggak paham agama, nggak tahu mana halal, mana haram, dan seterusnya, mana boleh dilakukan, mana nggak boleh. Makanya perintah agama kita terhadap kita sebagai seorang muslim itu bukan ibadah, tapi apa? Maksudnya bukan ibadah ritual, tapi bukan ibadah sholat puasa, tapi apa? Talabul ilmi, menuntut ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, belajarlah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi itu yang paling penting. Yuk ngaji gitu. Maksudnya yuk kita dalam Islam, kita mengkaji Islam. Akhirnya kita tahu bagaimana cara kita untuk untuk mempertahankan diri kita. Bagaimana cara kita untuk tetap eksis dengan jalan-jalan yang Allah ridhoi gitu kan. Nggak perlu harus membuli orang gitu. Itu sih poin pentingnya, harus ngaji, cari teman, circle, pertemanan yang taat, yang baik gitu. Jauhi pertemanan yang nggak baik gitu. Oke, itu aja mungkin 2 poin karena baik. waktu ya. Ya, luar biasa ya. Yang pertama, rajin belajar. Yang kedua, cari teman-teman yang baik. Baik, alhamdulillah sudah tak terasa, sudah sekitar 30 menit lebih kita bersama pada edisi Hello Guys kali ini ya. Insya Allah kita akan bertemu pada edisi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.